Makanya waktu peristiwa 2016 lalu, ya, ketika tanggal 31 Agustus 2016 mereka ditangkap jam 4 sore, jam 2 subuh sudah diperiksa sebagai tersangka. Aneh nggak menurut Pak Christian? Ini kami 4 bulan belum ada progres. Belum naik ke sidik. Mereka sudah diperiksa menjadi tersangka. Jadi ada berapa banyak yang dilompat. Ini yang kita rasakan tidak adil kan. Ini saya hanya ingin memberikan gambaran apa yang terjadi saat ini dalam LP kita terhadap apa yang dialami para terpidana waktu tanggal 31 Agustus 2016 lalu. Mereka ini bukan tertangkap tangan, itulah yang kami persoalkan di pra-peradilan, di sidang PK kemarin. Mereka ini bukan tertangkap tangan. Sesudah dinyatakan itu peristiwa adalah kecelakaan, mereka korban sudah dikuburkan. 3 hari kemudian. 3 hari kemudian. Berdasarkan informasi katanya Aib dan Dede, Pak Rudiana melakukan penyidikan sendiri, melakukan penangkapan sendiri. Bayangkan, tanpa ada LP. Diawali kan harusnya diawali dulu dengan LP. Awali dengan laporan polisi, dia tahu bahwa ini ada peristiwa dugaan tindak pidana. Polisi mendalami dahulu, betul nggak nih ada tindak pidana, ya kan? Lalu panggil saksi yang melihatnya, baru lihat ini, baru naik lah. Ya, seberapa lama ini 4 bulan ini seperti ini baru naik. Ini langsung ditangkap. Mau istilah pengamanan, mau istilah diamankan, mau istilah apapun, menurut ketika saya itu Ibtu Rudiana di saat narkoba ya? Ya, menurut saya nggak masuk akal. Ya, ini saya bandingkan sekalian ya dengan peristiwa yang terjadi saat ini kita bikin LP 4 bulan. Saya belum ada progresnya. Kami lihat. Kalau yang di Barreskrim sudah ada progresnya ya. Artinya SP2HP-nya sudah. Untuk Pak Pasren dan Kavi nggak ada progresnya sama sekali. Ya kan? Kami nggak tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman. Saya katakan berulang-ulang bahwa ini nggak menyangkut lembaga, baik di Polda Jabar, baik di Polres Cirebon maupun apalagi Mabes Polri. Nggak ada urusannya. Ini oknum yang kita laporkan. Oknum itu ada di mana-mana, di semua lembaga ada, ya kan? Kami nggak pernah menyampaikan bahwa ini perbuatan, bahwa ini sistematis satu institusi gitu kan? Nggak pernah. Polisi ini baik-baik loh, ya kan? Kami dilayani Mbak di Barreskrim itu, ya kan? Minum nggak pernah kurang, ya kan? Bahkan dikasih snack. Di mana coba kantor polisi itu kan dulu kan kesannya seram kan? Di Barreskrim tuh begitu loh. Kami ada snacknya, ada ininya, biasa tuh. Baik-baik semua, ya kan? Saya sambil damping itu para klien kami kan. Yang saya mau sampaikan kok perlakuan yang berbeda didapatkan oleh para terpidana waktu 2016 lalu. Hanya hitungan jam. Tanpa LP polisi, langsung naik penyidikan, langsung ditahan, langsung proses babak belur lagi. Gitu Mbak Frista. Rasa kekecewaan dari Bang Duta Bongso sebagai penasihat hukum para terpidana kasus pidana Cirebon. Yang mana dulu para terpidana ini, yang sekarang masih mendekam di dalam penjara ini, dalam hitungan jam langsung sudah ditetapkan menjadi tersangka. Bahkan istilah pengamanan ataupun penangkapan tersebut tanpa didahului dengan LP atau laporan polisi. Jadi langsung aja ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan juga kawan-kawan. Dan unik lagi, Ibtu Rudiana waktu itu bekerja di itu yang khusus untuk menangani masalah narkoba. Padahal dugaan ini adalah si terpidana ini didakwa sebagai pelaku pembunuhan dan juga pemerkosaan. Kemudian apa yang disampaikan oleh Bang Duta Bongso ini tentang adanya rasa ketidakadilan sehingga Bang Duta Bongso kecewa. Di mana rasa tidak adanya keadilan untuk para terpidana? Itu tadi, para terpidana pada 2016 yang lalu dalam hitungan jam aja bisa langsung menjadi tersangka meskipun ada beberapa langkah yang mungkin dilewati menurut Bang Juntek. Kemudian ketika Bang Duta Bongso sebagai penasihat hukum melaporkan Ibtu Rudiana dengan adanya mungkin rekayasa dan sebagainya, melakukan pasrah dan juga kahfi, 4 bulan belum ada progresnya sama sekali. Nah, dari sinilah kenapa pada tahun 2015 itu cepat sekali untuk menetapkan sebagai tersangka, sedangkan ketika dari penasihat hukum para terpidana ini melaporkan Ibtu Rudiana, ada pasren dan juga kahfi, kok 4 bulan belum ada progresnya sama sekali. Nah, inilah kekecewaan dari Bang Duta Bongso, sehingga Bang Duta Bongso itu menyamakan kasus ini, kasus laporan yang disampaikan Bang Duta Bongso, kemudian disamakan dengan kejadian pada tahun 2016 lalu. Ini sangat beda-beda jauh.
4 bulan banding beberapa jam kan begitu. Jadi wajar aja kalau Bang Juta Bongso ini kecewa. Maka dari itu Bang Juta Bongso mendesak untuk kepolisian segera untuk memproses Ibu Rodiana dan juga Pasren sama anaknya itu. Dengan tujuan apa? Ya biar sama-sama adil dong kan begitu. Yang tahun 2016 aja langsung sekilat itu. Kenapa ini sampai 4 bulan belum ada progresnya? Ada apa gerangan? Nah, inilah kekecewaan yang dirasakan oleh Bang Juta Bongso sebagai penasihat hukum dari para terpidana. Gimana guys, komentar kalian guys? Ya masuk akal juga sih. Kalau bagi saya masuk akal juga pendapat dari Bang Juta Bongso ini. Nah, kita kawal terus guys ya. Ini Bang Juta Bongso, Kak Fristian ingin selalu mengawal, menyuarakan ini dengan tujuan biar tidak tenggelam kasus ini. Kita juga sebagai netizen kawal terus supaya kasus ini ada titik temunya, ada keputusan hasil akhirnya. Seperti apa nanti kita tunggu hasilnya guys ya. Terima kasih, sampai jumpa.